banyak menegaskan bahwa nikmat dan kesenangan yang ada di dunia ini adalah merupakan ujian bagi setiap hambanya. Sebagaimana pula kesengsaraan hidup juga akan dijadikan sebagai sebuah ujian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtadah, amma ba'd. Pagi ini adalah pagi yang luar biasa buat kita semua. Sehingga dengan keluar biasaan pagi ini, mari kita merenung sejenak. Merenung antara anugerah dan musibah. Kenikmatan itu tentu anugerah. Tapi berupa apa anugerah itu? Jika kita renungkan, kenikmatan itu bukan kasur yang empuk, tapi kenikmatan itu adalah tidur yang nyenyak. Bukan rumah yang mewah, tapi bagaimana dengan rumah itu, hati kita terasa nyaman di dalamnya. Bukan dapat uang lebih, tapi bagaimana ketika kita mendapatkan uang itu, kita dengan rasa syukur dan tentu yang berkecukupan. Bukan banyaknya uang, tapi cukupnya uang itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka, lihat pula dari sisi yang sama kepada musibah yang datang. Musibah itu bukan sebuah kemiskinan, tapi hidup tanpa iman. Bukan kehilangan harta benda, tapi kehilangan kehormatan, harga diri. Bukan sedih dalam kesakitan, tapi bangga dengan kemaksiatan. Mitra suluh berkah yang budiman, dengan demikian, anugerah itu tidak senantiasa dimaknai berupa sesuatu yang nikmat, nyaman, mewah, dan indah. Begitu pula, musibah tidak senantiasa dimaknai berupa sesuatu yang sedih, kekurangan, dan air mata. Karena kasur yang empuk, makanan yang enak, yang melimpah ruah, kendaraan mewah yang nyaman, semua bisa menjadi sebuah musibah jikalau semua kenikmatan itu justru melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaiknya kesederhanaan, kekurangan, sakit, dan air mata semua bisa menjadi sebuah anugerah jikalau semua kita alami dan kita rasakan justru semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat suluh berkah yang berbahagia, Ibnu Hazm rahimahullah, ia berkata, kullu ni'matin la taqarraba minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah hanyalah musibah. Sebagaimana di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Sahabat suluh berkah, sebuah musibah yang membuat diri kita menghadap kepada Allah itu lebih baik dibandingkan dengan sebuah kenikmatan yang membuat diri kita lupa dari mengingat Allah. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Jami'ul Masail jilid 9 halaman 387. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat banyak menegaskan bahwa nikmat dan kesenangan yang ada di dunia ini adalah merupakan ujian bagi setiap hambanya.
Sebagaimana pula kesengsaraan hidup juga akan dijadikan sebagai sebuah ujian dan nagum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 35, "Wala nabluwannakum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un." Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu kembali. Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim memaknai ayat ini bahwa Allah menguji kita dengan bencana, terkadang dengan kesenangan, agar kita mampu melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar akan nikmat Allah, serta siapa yang bersabar dan siapa yang putus asa. Ujian dan cobaan dalam hidup kita di dunia ini terkadang berupa kelapangan dan kenikmatan, namun terkadang juga berupa kesempitan dan musibah. Bisa berupa sehat maupun kondisi sakit, bisa berupa kekayaan maupun kemiskinan. Seorang mukmin akan menghadap ujian dalam dua keadaan, kondisi susah maupun kondisi senang. Selanjutnya, bagaimana kita menyikapi kedua ujian itu? Saat diuji dengan penuh kenikmatan maupun diuji dengan semua kesengsaraan. Maka apakah ketika kita diberi kenikmatan membuat kita semakin lalai atau semakin dekat dengan Allah? Begitu pula ketika kita ditimpakan sebuah musibah, justru semakin mendekatkan diri kita kepada Allah atau semakin menjauhkan kita dari Allah. Karena itulah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan bimbingan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang beruntung dimanapun kita berada, baik di saat kita penuh dengan kenikmatan maupun di saat kita mendapatkan musibah, ujian, dan cobaan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan bimbingan buat kita untuk menuju keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.